Kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang mendasari penutupan pengajaran hari ini ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Tentang pekerjaan Yesus sebagai pengantara. Satu Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu ayat 5, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya ulangi ya, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, dan kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Coba kita baca bersama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Melalui hamba-Mu Rasul Yohanes, kami tahu Tuhan bahwa hamba-Mu sudah kubukakan tentang keesaan di dalam pengantara ini. Dan itulah rahasia yang kami dapatkan, karena tanpa pengertian keesaan di dalam pengantara sebagai pengantara manusia dan sebagai pengantara kepada Allah, maka Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang bisa memberi kami pengertian tentang Tritunggal yang Esa itu. Dan tidak ada tempat ataupun pengetahuan yang bisa menjelaskan pada kami sejelas-jelasnya kecuali dari mulut-Mu sendiri. Dan inilah Tuhan yang membawa kami ke dalam satu iman bahwa Kristologi adalah dasar dari seluruh pengertian Tritunggal. Jika kami tidak mengenal Engkau, otomatis kami tidak mungkin bisa mengenal Bapa dan Roh Kudus. Kami mohon pertolongan daripada hikmat dan firman yang sudah Engkau ajarkan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengamini dan mengerti dengan hati penuh sukacita. Karena inilah rahasia hidup yang kekal itu. Hidup memasuki hidup yang sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya, tanpa terpisah oleh dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sempurna, Bapa yang sempurna, Anak yang sempurna, dan Roh yang sempurna. Maka kami akan mendapatkan kesempurnaan itu dari ketiga persekutuan yang ada dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati kami. Amin. Ya, ini jelas ya. Jadi nanti kita akan pelajari poin yang ke-7 di halaman 4 halaman belakangnya. Setelah Filipi itu ya. Kemarin saya jelaskan itu. Nah ini ke-7, teonomi dalam Tritunggal ya. Ini. Halaman 17. Nah, kita masuk halaman 16 ya. Halaman 16. Nah, saya akan menjelaskan, mengulang sedikit dari awal sampai yang minggu keempat itu, bahwa bolehkah kita menjelaskan Allah Tritunggal dengan penjelasan secara natural, artinya kita memakai telur gitu ya, putihnya, kuningnya, atau dengan kulitnya atau apanya gitu. Kita memakai 1 kali 1 kali 1 sampai dengan 1 seperti Allah Tritunggal gitu ya. Bisa nggak memakai itu? Secara penjelasan horizontal masih bisa, tetapi itu tidak mencukupi dan tidak mungkin membuka rahasia Tritunggal. Kenapa demikian? Karena dari awal Bapak Gereja Athanasius mengatakan bahwa satu-satunya yang membawa kita mengerti sesungguhnya bukan firman yang umum, itu juga firman Tuhan,
Jadi saya mengenal Tuhan dari alam semesta gitu ya. Itu namanya firman umum. Saya mengenal firman Tuhan, kebenaran-kebenaran dari moral manusia, dari hati nurani manusia, itu umum. Dan itu tidak membawa kepada puncak pengertian Tritunggal yang kekal. Dan hanya melalui Yesus pintunya, dan tidak ada yang lain, dan tidak boleh pakai yang lain juga. Karena tadi kita baca ayatnya, satu-satunya pengantara yang esa, bukan hanya pengantara keselamatan kita, termasuk pengetahuan kita mengenal Tuhan, itu harus kuncinya itu dalam diri, kalimat, sikap, dan seluruh karya hidup Kristus. Maka kenapa Paulus meminta kita untuk menghidupi Kristus, pengajaran, sikapnya semua, karena itulah yang membuat kita itu hidup kekal. Kalau saudara tidak menaati itu, berarti saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak, tanda petik, kepenuhan akan Allah itu ada dalam hidup saya, dan disebut lahir baru juga. Jadi orang lahir baru itu merindukan kebenaran-kebenaran itu muncul dalam dirinya, dan selalu dia mempunyai hasrat dan satu gairah yang sangat tinggi untuk menjalankan kebenaran. Kalau dia nggak bisa, dia akan merasakan tertekan luar biasa jiwanya, seperti Daud katakan, jiwaku tertekan sekali. Jadi mengapa tertekan hai jiwaku? Itu Daud jatuh dalam dosa, sehingga dia kuat sekali, kayak didesak gitu ya. Jadi dia menderita sekali. Jadi seorang Kristen itu kalau melakukan dosa, dia pasti akan menderita dalam dirinya. Jadi dosa sekecil apapun atau dosa yang sangat mengganggu, dan tanda petik dosa itu konsekuensinya begitu besar. Kalau saya seorang raja, dosa saya itu membawa akibat kepada rakyat saya. Jadi kalau saya salah mengarahkan kebijakan saya salah, maka yang menanggung siapa? Rakyat saya. Jadi kenapa Tuhan menghukum rakyatnya, bukan menghukum Daud? Daud ingin dihukum oleh Tuhan, jangan rakyatnya. Tapi Tuhan nggak bisa. Kenapa? Karena kamu bersatu dengan rakyatmu. Jadi Tuhan kasih penyakit sampar, penyakit yang lain-lain sebagai kutukan itu, atau kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Daud atau raja-raja siapapun, dan itu dikaitkan dengan rakyatnya. Saudara, itu bukan Tuhan tidak adil, karena demikianlah aturan yang Tuhan berikan, perjanjian Tuhan. Kenapa saya menanggung dosanya Adam? Ya karena itulah karena Adam diciptakan lebih dulu. Saudara nggak bisa minta hak, nggak bisa. Karena sebelum saudara ada, Adam dulu ada. Jadi perjanjian itulah yang menentukan garis daripada seluruh masa depan manusia. Ya. Nah di sini kita belajar hari ini bahwa satu-satunya pengertian yang bisa dengan memuaskan, benar, dan cukup, tidak bisa ditambah kurang lagi, itu adalah kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini bukan penting. Kenapa? Begitu kita lepas dan kemudian kita memakai cara-cara di luar itu, maka kita akan jatuh di dalam ya tadi yang sudah kita pelajari, satu, modalisme. Kita akan berpikir bahwa Allah itu satu, Allah tidak ada yang lain. Jadi cuman pakai topeng-topeng gitu, peran-peran, persona-persona. Jadi sekarang jadi Bapa, nanti jadi Anak, nanti jadi Roh Kudus. Allahnya berapa? Cuma satu. Jadi dia cuma satu. Nah, kalau digambarkan itu secara singkat, saya kasih gambaran yang lebih ini seperti ini. Jadi Father sendiri, Son sendiri, Holy Spirit sendiri. Nah ini tritheism yang ada di Hindu, Buddha, Mesir, dan kepercayaan yang ada. Jadi dewa itu masing-masing punya kuasa sendiri, dan kuasanya itu bisa tabrakan. Jadi Wisnu dengan Brahma dengan Siwa itu bisa tabrakan. Kenapa bisa tabrakan? Karena tidak ada ya, pokoknya berdiri sendiri. Nah itu seperti itu. Pertama kali kesalahan itu masuk ke dalam kesalahan peran. Itu yang terjadi dalam Bapak Gereja, termasuk kita kalau belajar Tritunggal pasti jatuh ke sana. Jatuhnya pasti modalisme, pasti ke oh ya saya berperan Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Atau saya berperan sebagai suami, sebagai pendeta, sebagai guru, ya begitu kan? Nah seperti itu. Sebagai papa dari anak-anak saya. Nah seperti itu modelnya gitu. Tapi pribadi Allah cuma satu, bukan tiga. Kalau ini betul-betul tiga, pribadinya tiga ya Allah, cuman nggak ada keserasian, mereka bisa berantem. Yang paling ditakuti saudara tahu,
Saudara, kalau yang paling takut sebenarnya Siwa, yang kejam-kejam itu takut. Ya, tapi yang baik, yang Wisnu itu orang nggak takut. Kenapa? Kurang ajar. Jadi kalau Allah itu kasih, jadi kurang ajar semua gereja. Tapi kalau Allah perjanjian lama, Allah murka, pasti kita ketakutan. Tapi akhirnya jadi legalistik. Jadi ibadah kita itu ketakutan sekali. Kita tidak ibadah seperti ini. Jadi yang kita lihat Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berpisah. Nah, ya. Terus yang kedua, masuknya itu peran-peran berbeda yang tadi saya katakan, itu masuk seperti ini. Jadi mereka itu bergantian. Jadi yang satu itu betul-betul satu berperan, yang satu adalah enggak tiga. Jadi enggak ada apa? Keberadaan Allah yang sama enggak ada. Ya. Nah, terus kita lihat sekarang. Nah, saudara, ini satu pendekatan yang dikatakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma pemakaian kata aja. Dan mereka Father, Son, Holy Spirit itu cuma main kata aja. Ada pun nggak apa-apa, nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting itu ada Allah satu. Itu teologi modern seperti itu. Jadi dianggap Allah itu ya udah, pokoknya Allah mau bentuk siapa, bisa Father, bisa Son, Holy Spirit, dan terakhir bisa Mother, Allah Ibu. Jadi ada Alkitab tulis Allah Ibu. Ibu kami di dalam surga, itu bukan Bapak kami, Ibu kami. Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Boleh pakai Bapak, boleh pakai Ibu. Ya, Yesus Kristus jadi Yesua Krista, perempuan toh. Kan nggak apa-apa. Yesus kan laki-laki, jadi perempuan juga boleh Krista gitu, atau Kristus diganti Kristina, nggak apa-apa. Karena lebih ini, perempuan lebih bisa merasakan, oh iya, jadi Allah itu bisa juga bergender perempuan, kan nggak salah. Allah kan nggak bergender. Jadi kalau Allah bergender kan jadi manusia. Nah, saudara, itu sulit sekali menjawab itu ya. Nah, yang terakhir yang lebih mirip itu dengan apa yang kita jelaskan itu adalah seperti ini posisinya. Saudara, diagram ini saya ambil dari bukunya Grudem, Systematic Theology, ya, dan beberapa buku dari Michael Horton yang baru, Our Faith itu ya. Nah, saudara, waktu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam keberadaan Allah yang sama, ada fungsi-fungsi yang secara nyata ada perbedaan, tetapi nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi pakainya titik-titik. Ada perbedaannya, persoalannya beda, betul beda, tetapi nggak bisa dibedakan. Nah, arti nggak bisa dibedakan begini: Bapa itu mencipta, Anak juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta gitu. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus juga mencipta semua. Nah, itu nanti kita belajar dari teonomi Allah. Keberadaan Allah itu adalah keberadaan kalau mencipta, Allah juga mencipta semua. Bahkan Yesus bangkit itu bukan hanya dibangkitkan oleh Bapaknya, Roh Kudus juga membangkitkan dia. Dan Yesus sendiri membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kebangkitan itu karya Tritunggal. Termasuk kebangkitan kita nanti, itu karya Tritunggal. Dan malaikat gak bisa bangkitkan kita. Ya, jadi kalau saudara lihat orang mati bisa bangkit gitu ya, oleh setan gitu, nah itu omong kosong misalnya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Ya, satu ustadz itu tiba-tiba, oh ada ulatnya gitu ya, mau dikasih ulat ditempel sini gitu katanya, gitu kan? Orang-orang bikin mujizat, oh kamu kena ini tiba-tiba keluarin ada balok batunya, oh itu, terus ada ini ya, oh dari perutmu keluar itu kadal katanya. Saudara, bisa nggak seperti itu? Saudara, bukan nggak bisa, itu sihir. Kenapa saya katakan bisa terjadi? Saudara masih ingat Musa? Ya. Waktu bertemu dengan para ahli sihir, Musa bawa tongkat dulu. Tuh ya tongkat. Tongkat itu kan dari tanaman kayu. Terus dia suruh meletakkan oleh Tuhan. Waktu diletakkan jadi apa? Saya tanya, Musa itu sihir nggak? Nah, bingung kan? Saudara, itu kuasa Allah. Terus mereka juga bisa dengan sihir mereka. Tongkatnya ditaruh jadi ular, bisa nggak saudara? Jangan katakan nggak bisa tuh. Alkitab ngomong ada.
Saya beberapa teman-teman yang mengatakan, oh nggak mungkin, ada, memang ada di Alkitab. Kuasa-kuasa itu ada. Benda bisa jadi binatang, bisa nggak? Bisa, itu bisa kok. Tapi melalui sihir. Manusia bisa mencapai kuasa ini, bisa. Maka Tuhan katakan jangan engkau berhubungan dengan dunia roh. Nah ini saudara. Jadi waktu bisa melakukan itu, siapa yang bisa memakan itu? Semua ular yang dari sihir itu dicaplok oleh ular yang dari Tuhan. Habis semua. Nah saudara, ini dunia yang betul-betul real, nyata. Dan orang-orang barat tidak pernah bisa percaya. Termasuk mungkin kita belajar teologi kalau terlalu western, saudara tidak pernah tahu bahwa doktrin Tritunggal itu bisa kita pelajari melampaui dari yang kita pikir. Bukan hanya kata-kata ini, lebih dari itu. Jadi kalau saya katakan dengan istri saya, I love you, gitu ya, saya tanya. Terus konsep kita tentang love itu apa? Oh, kalau suami saya cinta saya itu, saya dikasih mobil. Itu cinta. Itu konsep cinta yang dinyatakan sangat-sangat superficial. Hanya mewakili dari satu bentuk kemurahan cinta. Tapi cinta itu sendiri apa? Bukan mobil. Kalau mobil berarti semua yang dikasih mobil itu cinta semua. Kalau cinta itu mencium saya, gitu. Semua anjing cinta kamu. Karena semua anjing cium kamu kan. Saudara, manusia itu kadang-kadang waktu kita mengerti satu makna tentang Allah adalah kasih-kasih itu sendiri, saudara, itu bukan hanya satu kata saja. Itu menunjukkan di dalam kedalaman akan pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui satu kata, tetapi melalui hubungan iman yang melampaui itu semua. Nah inilah yang saya katakan kita belajar waktu membaca firman Tuhan, menembus alam, dimensi yang lain. Itulah yang disebut sebagai teologia timur. Kalau di barat ditulis terus, kita baca. Tapi kalau di timur tidak. Kita mengerti dan kita merasakan masuk dalam devosi. Soalnya itu beda sekali. Maka orang-orang di timur itu bisa melihat makhluk-makhluk halus. Sedang kita di barat nggak bisa lihat itu. Apakah itu real? Real. Bisa lihat, bisa. Semua anak-anak indigo itu bisa lihat penampakan itu. Orang-orang pinter yang akhirnya sudah kebablasan biasanya. Jadi nggak normal lagi otaknya. Dan dia bisa melihat hal seperti itu. Tiba-tiba orang nggak bisa lukis, bisa ngelukis tiba-tiba. Seorang anak itu loh, waktu dapat penampakan dia bisa melukis, padahal dia nggak pernah ada kalian melukis. Dari mana itu? Nah itu namanya pengetahuan yang bersifat ketimuran. Jadi relasi yang di luar daripada tulisan-tulisan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan secara tertulis, tapi ada hubungan yang begitu dalam dimensi. Waktu saya katakan pemandangan itu indah sekali. Tahu nggak di Bali gitu ya? Saya beritakan di Bali itu ada kuil yang begitu indah sekali. Aduh, lautnya itu terang, warnanya biru gitu. Saudara, seorang yang waktu melihat foto, dia hanya sebatas melihat foto, tapi waktu dia hadir di sana, dia bisa merasakan betul-betul secara real ombaknya, anginnya, baunya. Itu beda dengan orang cuma lihat foto. Saudara ngerti maksud saya? Jadi sesuatu yang dijelaskan itu dengan yang kenyataan kita alami hubungannya dengan Tuhan, itu beda, termasuk Tritunggal. Jadi saudara bisa belajar Tritunggal secara pengetahuan, tetapi saudara akan belajar nanti dengan Tritunggal secara persekutuan. Saudara, beda sekali saya ngomong, sangat beda sekali. Itu membawa kita dalam ketakjuban yang luar biasa, membawa ke dalam kerendahan hati, membawa dalam kelembutan hati, dan kita gampang sekali melihat kelemahan dan dosa-dosa kita. Sangat mudah sekali. Jadi kalau pengetahuan roh Tritunggal ini waktu ada dalam diri kita, semua menguasai kita, saudara akan semakin peka dengan perkataan-perkataan Bapa. Ya itu. Oke ya. Saya akan lanjutkan. Jadi ini fungsinya.
Saudara, yang pertama, pengajaran urgensi. Jadi mengapa kita belajar Tritunggal itu ya? Dan butuhnya apa sih? Dan apa gunanya? Gitu. Yang pertama itu akibat gereja tanpa doktrin Tritunggal, tidak ada pengakuan iman, tidak ada sistem keimanan. Jadi saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nggak pernah saudara akan jawab, nggak pernah akan kita akui, karena nggak ada. Jadi Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, istilah Tritunggal. Tetapi keberadaan tiga yang adalah Allah itu ada. Kemarin saya jelaskan kan, dengan contoh apa? Yang dinamakan manusia punya mata, punya telinga secara fisik, laki dan perempuan beda, dan dibedakan dengan gennya. Gen laki dengan perempuan XY atau YY, gitu kan? Jadi waktu lebih dalam lagi bahwa DNA kita punya kromosom lebih dari 2 miliar. Itulah manusia. Matanya 2, bulunya cuma paling banyak di kepala gitu ya, kecuali yang kena penyakit bald kepalanya, itu kan beda lagi kan. Jadi terus kukunya di sini nggak seperti kukunya kuda gitu kan. Terus semua muka ibadah. Nah, inilah manusia, ciri-ciri manusia itu ada. Jadi setiap orang waktu berhubungan dengan semua manusia itu punya ciri khas ini. Itu disebut kemanusiaan. Siapapun, nama saya disebut, nama saudara disebut, selama kita manusia pasti punya ciri-ciri kemanusiaan. Nah, Allah juga sama. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki seluruh kearahan dan tidak ada satu yang tertinggal. Jika Roh Kudus itu mencipta, Bapa mencipta, Anak juga harus mencipta. Tidak boleh ada yang katakan, oh Bapa, hanya Bapa yang kuasa, Roh Kudus itu setengahnya, Anak itu setengahnya. Kenapa? Bapa yang kuasa. Nggak bisa, sama. Karena Allah itu berkuasa tidak bisa setengah. Kuasa Allah itu maha itu nggak bisa dibagi. Maha itu sudah sempurna, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi sifat dia kudus. Jadi kalau Roh Kudus mengajar kita, mengajar kekudusan, itu berarti hati Bapa kudus, hati Anak juga kudus. Kalau Roh Kudus maha tahu, maka Anak juga maha tahu, Bapa juga maha tahu. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan aku tidak tahu akhir zaman, itu bukan tidak tahunya secara keilahian, dia bukan. Dia manusia betul-betul mengatakan dia tidak tahu, iya, karena dia membataskan diri tidak tahu, ketaatan dia. Nah, di situ. Jadi bukan berarti Anak itu betul-betul muta tidak tahu. Manusia pengantara itu yang tidak tahu, kan dikatakan. Tetapi keilahian dia tahu, ya. Bagaimana kedua itu bisa serasi antara tahu dan tidak tahu? Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa menserasikan. Kita nggak bisa. Bagaimana yang tahu bisa nggak tahu, yang nggak tahu bisa tahu? Kita nggak bisa. Tapi Yesus bisa karena dia taat sekali. Saudara, ini posisi-posisi seperti ini bukan posisi manusia biasa. Ini manusia yang sangat spesial, yang ajaib. Dia tak Allah sendiri menjadi manusia. Jadi otomatis kalau Allah menjadi manusia, saudara, coba kita pikirkan baik-baik. Yang problem kedua setelah Tritunggal itu selesai adalah problem natur Yesus. Yesus manusia 100%. Punya kehendak enggak? Punya. Punya akal budi enggak? Punya. Saya tanya, Allah punya kehendak enggak? Punya. Jadi Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia kehendaknya berapa? Ayo jawab. 1 atau 2? Saudara katakan 1 salah, 2 juga salah. 0, 1 dan 2. Karena dua-dua ada. Itu dinamakan, kalau tadi kan Tritunggal, ini Dwitunggal. Yesus Dwitunggal. Jadi kehendak dia ada sebagai manusia, ada betul-betul ada, dan kehendak dia sebagai Allah ada. Dan dua kehendak ini tidak pernah bertabrakan. Itu namanya Dwitunggal, natur Kristus itu. Dan tidak bisa kita mengatakan Yesus mati di kayu salib itu mati siapa? Manusianya mati, terus Allahnya gimana? Mati enggak? Saya tanya, saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini akan menjejali pikiran kita kalau kita betul-betul orang yang kritis, yang pintar seperti saya lakukan hampir 2 tahun, hampir gila. Saya mikir, ini kalau saya terusin Tuhan, saya gila ini saya. Gimana ngerti kamu ini Tuhan?
nggak mungkin saya bisa nggak bertanya. Pasti saya bertanya. Semakin dijawab, semakin saya tanya yang lain. Semakin jawab, semakin banyak nggak tahu, dan saya bisa berkelana kemana-mana pemikiran gitu. Tapi karena iman itulah yang membuat saya berhenti stop. Untuk apa? Berpikir yang tidak perlu dipikirkan. Jadi kalimat-kalimat yang awal kita mengatakan Ulangan 29, segala perkara yang sudah diberitakan pada kita, itu yang kamu tahu. Jangan cari tahu yang tidak kamu diberitahu. Terus kamu memberitahukan orang-orang yang kamu sendiri nggak tahu, sok tahu gitu. Itu sesat kita salah. Tuhan tidak pernah menjelaskan bagaimana kan neraka itu sesungguhnya. Saudara perhatikan baik-baik. Satu-satunya penjelasan tentang neraka dan surga itu hanya dimiliki siapa? Hanya Yesus. Saudara cek semua. Ada nggak nabi yang menjelaskan tentang neraka? Oh, neraka itu nggak ada. Semua nabi ada yang menjelaskan neraka? Nggak ada. Menjelaskan surga ada? Nggak ada. Siapa yang jelasin? Mesias. Hanya Yesus. Waktu Rasul Paulus dengan Yohanes yang diberi hak khusus menjelaskan keberadaan tentang Allah itu pun diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Tuhan sendiri. Dan itu pun tidak boleh dikatakan setelahnya. Paulus katakan, aku tidak mungkin mengatakan kemuliaan yang di surga itu. Bagaimana bisa kemuliaan di luar batas bahasa manusia dan kata-kata manusia? Semua kita jelaskan, nggak mungkin. Nah, itu termasuk Tritunggal. Ya. Jadi kita sebenarnya menerima itu dengan iman yang anugerah juga. Betul-betul anugerah. Kalau saudara tidak percaya, pakailah otakmu, pakailah akal budi. Saudara pasti nggak akan percaya Tritunggal. Kalau kita selidiki pikiran kita, kenapa ini? Kok bisa pakai bapak? Kok nggak ibu aja? Kok bisa anak? Kok agak ponakan saja? Atau besan gitu? Saudara, kenapa Tuhan mesti pakai kata-kata ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Yang kita tahu dalam iman kita, itulah yang paling tepat, yang paling bisa menjelaskan hubungan itu melalui kata-kata hubungan relasi manusia. Istilah bapak dan anak itu istilah yang paling bisa dimengerti oleh manusia. Nggak mungkin diganti yang lain. Ya. Jadi Yahweh, dulu kan Bapa itu Yahweh. Waktu Yesus kenalkan Bapa, terus kita disuruh nyebut Bapa semua. Dulu kan Yahweh. Apakah Allah berubah nama? Oh tidak. Tapi Allah memperkenalkan namanya dapat dimengerti melalui Kristus anaknya itu, melalui hubungan relasi di situ. Yang kedua, nah saudara, kalau kita tidak percaya Tritunggal, maka keilahian itu menjadi rancu, kabur, dan tidak berelasi antara Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Jadi kita akan bertanya, anakkah yang merupakan ilahi? Kalau manusia adalah Allah, Allah adalah manusia. Kok bisa Allah manusia, manusia kok Allah gitu ya? Nggak ada posisi ini, memang nggak ada. Allah itu Allah, manusia itu manusia. Kok ada Allah dan dia juga manusia? Ya itulah satu-satunya pengantara. Waktu orang tidak mau terima ini, kenapa? Tidak pernah ada dalam sejarah manusia pengajaran apapun posisi ini. Betul. Nah itu yang dipilih Tuhan. Karena tanpa jalan aku menjadi manusia, tidak ada penebusan dan keselamatan bagimu. Kenapa Allah memilih jalan ini? Karena itu satu-satunya jalan menolong engkau. Tidak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi, oleh malaikat, dan oleh ciptaan apapun yang bisa menggantikan kasih Allah pada kita. Jadi kasih Allah kepada kita adalah kasih Allah yang hanya satu-satunya menyatakan diri mau menjadi manusia. Itulah dalamnya inkarnasi. Saudara, itu kalau kita pelajari, inkarnasi itu adalah merupakan wujud kasih Tritunggal yang paling nyata pada manusia. Kalau saudara itu bisa lakukan pada hubungan anak dan orang tua dengan istri suami, inkarnasi itu ada dalam jiwa kita. Kita bisa menerima keluputan-keluputan, kesalahan dan dosa-dosa kita, seperti anak menerima saudaranya yang berdosa. Jadi Yesus itu mengangkat kita saudara. Waktu kita diangkat saudara oleh Kristus, engkaulah saudaraku, engkaulah sahabatku. Waktu kita diangkat sebagai saudara, otomatis Bapa yang di surga,
Karena dia adalah anak. Karena sahabat selalu bersama-sama, maka sahabat dari anaknya juga diangkat sebagai anak-anak, angkat dari Bapa. Itu otomatis. Itu namanya adopsi, pengajaran pengangkatan anak-anak orang-orang percaya, orang-orang Kristen di dalam persaudaraan dengan Kristus. Jadi kalau saya dengan orang dunia, saya kemudian berelasi dengan mereka, terus mereka kemudian mengaku, iya aku mau hidup seperti kamu, menjadi saudaramu. Jadi hidup kami juga seperti hidupmu, kamu hidup seperti saya. Seperti Ruth hidup seperti yang dimiliki oleh mamanya Naomi. Betul kan? Seterusnya saya tanya, waktu dia seperti itu, apakah Tuhan kemudian membuang orang ini? Tidak. Ruth itu orang asing, bukan orang Israel, tapi dijadikan orang Israel. Karena apa? Karena hidupnya berpola sama dengan mertuanya, dengan keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhan angkat orang-orang ini, termasuk pembantumu ataupun orang-orang yang kamu beritahukan kesaksian tentang terang Tuhan. Akhirnya ingin hidup seperti itu di dalam terang. Nah, dia diangkat oleh Tuhan melalui apa? Persaudaraanmu dengan orang itu. Ya. Nah, itu namanya transfer persaudaraan. Ya. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Doktrin penebusan. Nah, saudara, doktrin penebusan itu menjadi doktrin yang kalau kita nggak percaya Tritunggal, saudara, itu menjadi doktrin yang pembohong atau kosong tanpa daya kuasa. Saksi Yehova sangat menentang ajaran pembenaran karena iman, karena Yesus tidak mati sebagai penebus, dia hanya sebagai orang yang bermoral. Termasuk agama Islam menjelaskan ini. Yesus tidak mati, diganti oleh orang lain. Tanda petik, bisa Yudas, bisa siapapun. Jadi dia pun enggak, akhirnya dia kawin, punya anak di India. Nah, saudara gitu, punya dinasti di India. Aneh juga ya. Ini kacau juga ini. Injil Thomas, Injil yang ngawur-ngawur itu ya, menuliskan kata-kata itu. Jadi banyak sekali historical Yesus yang sesat itu. Akhirnya membuat Yesus punya apa? Istri itu banyak. Termasuk di dalamnya perempuan pelacur yang mengurapi dia, yang kena rasuh, jadi istrinya semua. Saudara, kalau itu orang-orang sesat seperti Mormon, seperti yang lain-lain, betul. Kenapa? Karena orang Mormon mengatakan semua wanita itu adalah istrinya pendeta. Nggak enak ya? Jadi semua wanita di sini jadi istri saya semua. Kenapa? Karena akulah sumber kasih. Jadi kalau tidak ada kasihku, kamu nggak bisa. Harus ikut kasih saya. Ya kalau lambang masih bisa mengerti, enggak sampai hubungan seks, sampai punya anak. Itu jadi sesat semua. Kenapa? Karena itu menghilangkan doktrin-doktrin seperti di gereja. Saudara akan lihat. Saya barusan ini mendengar, tuh di BTC ada beberapa gereja baru, ada 4 gereja yang memimpin anak-anak muda. Saudara, doktrinnya sangat mengerikan. Waktu saya bertemu ngomong, waduh ya ini gereja jadi apa ini? Pecahan dari gereja masing-masing, jadi gereja mana gitu ya. Pecah mereka punya duit, dirikan sendiri pelayanan, dirikan gereja sendiri, terus Alkitabnya pakai Alkitab kita gitu ya, tapi ditafsirkan sendiri. Jadi gereja yang bentuknya aneh sekali, melawan semua yang ada. Mereka mengatakan ini loh gereja yang benar. Terus waktu ngomong-ngomong saya tanya-tanya tentang Kristus, mengerikan saya. Mereka mengatakan Yesus yang kami tahu, Pak, itu Yesus yang berkorban bagi kami, Pak. Yesus yang mau mati bagi kami, Pak. Tetapi Yesus itu hanya berbuat mujizat untuk orang-orang seperti kami dan tidak untuk orang lain. Wah, saudara, udah dibatasi. Maksudnya gimana, Bang? Ya untuk kami saja. Oh, ini Mormon ini, atau saksi Yehova 144 ini, yang orang-orang itu aja kan, 144.000 yang diberkati itu, yang lain enggak. Terus saya tanya lagi lebih dalam lagi, ini pecahan dari apa ini, agama apa ini? Ini bukan agama Kristen, tapi mereka mengatakan Kristen, ibadahnya nyanyinya sama dengan kita. Saudara, termasuk Joseph Prince,
Saudara tidak boleh ngaku dosa. Salib tidak ada kemuliaan. Saudara, kalau kamu ada salib, berarti kamu itu dikutuk terus, nggak perlu salib. Saudara, ini pengajaran kadang-kadang nggak boleh ngaku dosa, nggak boleh kita ngomong, oh Tuhan ampuni dosaku, nggak boleh. Ini kelihatannya luar biasa bagus. Saudara teliti baik-baik, sangat mengerikan pengajaran sekarang. Bahkan saudara tahu ada yang di TV orang-orang dari Indonesia sendiri, banyak itu yang terkenal di TV. Coba saudara kalimat-kalimat itu doktrin-doktrinnya semua. Kalau kita teliti baik-baik, waduh, bisa sakit kepala saudara. Kalau khotbah bisa kayak Tarsan, loncat sana loncat sini, nggak ada hubungan kaitan apapun. Yang penting pokoknya berkaitan dengan darah Yesus, pokoknya darah apapun, nggak peduli darahnya kambing apa darah ayam, nggak tahu dia. Diambil aja di Alkitab yang darah gitu ya, di concordance gitu. Jadi ini kacau sekali, nggak ada aturan-aturannya. Ya saudara, ikut pembinaan itu pentingnya kita tahu kesalahan-kesalahan. Tapi orang-orang itu kalau salah nggak bisa diberitahu. Bukan orang bodoh loh, banyak mereka tuh yang pinter, yang dokter, insinyur banyak, ya, tetapi menafsirkan dengan sana sendiri. Nah, ini kesesatan. Jadi doktrin penebusan pembenaran oleh iman itu menjadi kosong. Kenapa? Karena tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ya. Nah, bagaimanakah kalau saya tidak mengakui sebagai manusia? Yesus tidak akan mati, betul ya? Kalau saya tidak mengakui Yesus sebagai manusia, kalau saya mengakui Yesus sebagai manusia, tetapi dia bukan Allah, oke, dia mati Pak, percaya saya dibenarkan dari kematiannya, betul. Tapi saya tidak percaya bahwa Yesus itu ilahi. Artinya apa? Bahwa kamu tidak percaya kebangkitan, betul. Kamu percaya Yesus mati, betul. Diampuni dosamu, kamu nggak pernah dibangkitkan nanti. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, jika kamu tidak percaya kebangkitan, sia-sialah imanmu. Jadi saya percaya Yesus mati bagi saya, Tuhan, betul Tuhan kau mati bagi saya. Tapi nggak percaya bahwa saya ini bangkit bersama Yesus. Artinya saya punya manusia baru ini. Saya punya kuasa ini untuk melawan belenggu dosa. Saya mempunyai natur yang baru. Saya harus melawan dosa saya. Dan saya tidak boleh lagi berkanjang dalam dosa, berkecimpung dalam dosa. Jadi waktu saya berbuat dosa, saya sakit hati roh saya ini. Nah itu saudara. Tapi kalau itu tidak ada, nyesel, oh ini dipanggil siapa bertobat, datang ke depan. Berapa kali? 17 kali Pak. 17 saya belum bertobat. Datang ke depan dipanggil pendeta. Kenapa nggak bisa bertobat? Berarti kamu tidak percaya dan kuasa kebangkitan. Dan kamu tidak mengakui bahwa kamu bisa mengalahkan dosamu dengan kuasa dari kebangkitan itu. Kita lumpuh. Jadi dampaknya banyak. Iya, kamu terima kematian saja dampaknya ada. Nggak terima kebangkitan ada dampaknya. Terima ilahi saja, nggak terima kematian ada juga dampaknya. Jadi kita ini pecah, ini parsial. Iman kita tuh dipecah oleh iblis. Ajarlah orang-orang itu supaya bangkit. Nggak perlu lagi, kamu sudah bangkit kok. Kuasa manusia, dosa sudah tidak ada, kamu sudah manusia kudus, sempurna. Waktu kita berjalan, iya saya masih sakit, saya masih bisa sakit hati. Sempurna nggak? Saya katakan waktu saya dikatakan sempurna, saya nggak bisa lagi di apa-apain. Ini sempurna kan? Tapi kalau saya dalam berjalan sempurna, nah itu betul. Saya beri contoh begini, ini contohnya supaya singkat. Saya Michelangelo melukis satu perunggu besar. Dia bikin perunggu besar sekali, hampir 2 meter. Terus dia tuh memanasi, terus dia membentuk perunggu. Jadi Pieta atau Pieta ya, Maria mengangkat Yesus, patung dari perunggu itu. Masih tahu? Itu bagus sekali, persis kayak manusia. Dan Yesus mati telentang. Nah gitu kan, diangkat oleh Maria. Nah saudara, bertahun-tahun dia lukis itu bukan cuma 2 hari, nggak bisa saudara. Itu namanya kalau batu aja berapa tahun, saya ke Bali aja kayu aja 2 tahun sampai 3 tahun saudara. Yang Wisnu gede itu, yang hampir 2 meter itu, yang ngerjain 4 orang itu 2 tahun baru selesai. Ini sendirian Michelangelo, dan itu semacam tembaga.
Bagaimana dia mukul-mukulnya, bagaimana Leonardo da Vinci juga membentuk yang lukisan patungnya semua, sampai lukisan berapa itu lukisan sampai itu yang perempuan itu yang terkenal Mona Lisa, itu bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun belum selesai. Itu jenius sekali. Waktu orang datang dilihat, jelek, lukisan apa kamu, kemahat apa? Begitu jadi orang terkagum-kagum, kok bisa? Bagaimana bisa bongkar tembaga kayak gitu kamu bentuk, kok bisa seperti ini, hebatnya? Bagaimana? Apa jawaban Michelangelo? Ini arti kesempurnaan. Oh, itu sudah ada di sana. Saya cuma tinggal menghilangkan yang Tuhan mau. Jadi dalam diri kita ada manusia sempurna. Kalau sudah luar baru, engkau sudah dilahirbarukan. Terus manusia lahir baru itu berproses gitu? Tidak. Sudah sempurna statusnya. Kita ini yang masih dalam daging, nah itu diproses supaya kita dikuduskan, terus dibuang terus seperti Michelangelo. Sudah ada di sana itu patung Yesus yang sudah saya lihat, sudah ada di sana. Tinggal saya bentuk, oh ini di sini kurang, ini harus tajam, oh ini rambutnya begini, oh ini tangannya, oh ini kakinya, oh ini bagaimana ini bajunya, jubahnya. Dia tinggal membentuk, dia hanya memukul, menajam, terus menukik semua, hanya ketaatan aja. Itu luar biasa. Jadi kita ini dibentuk bagaimana? Seluruh area hidup kita, waktu, kejadian, semua, saudara harus ingat, itu membentuk imanmu serupa Kristus. Supaya waktu kamu mati, kamu dikatakan oleh Tuhan, kamu tanpa noda, tanpa cacat celah, karena anakku membentuk engkau. Pulanglah anakku. Terus Tuhan menyambut apa? Engkau hambaku yang setia. Nah itu yang kita terima. Nanti di surga kita disebut hamba yang setia, ya, walaupun kalau kita ingat-ingat setia apanya Tuhan, gitu kan, ya, gitu kan, ya. Yang keempat, saudara, semua orang Kristen menjadi penyembah berhala, padahal Allah melarang kita menyembah Allah lain seperti ajaran kepercayaan agama-agama yang lain, ya, menghujat dan syirik atau menista Tuhan. Nah itu banyak orang Farisi katakan itu, dan orang juga agama mengatakan kita seperti itu. Jadi kalau kita mengangkat manusia, kita sembah, sudah kita menghujat. Tapi ada satu manusia yang harus kita sembah, karena Tuhan yang menjadikan dan ada di dalam orang itu. Nah itu yang kita sembah. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, semua orang Kristen itu dianggap apa? Penyembah berhala, kafir. Jadi darahnya gimana? Darahnya gimana? Layak untuk diminum, ya. Surah kalimat-kalimat itu ada semua. Jadi darahnya orang Kristen itu layak untuk kamu tumpahkan, karena mereka menuhankan manusia. Hukumnya apa? Rajam. Jadi saudara ingat baik-baik, di hadapan orang-orang agama di sekeliling kita, saudara itu harus dirajam. Nggak ada tawar-menawar. Itu resiko kita di bumi Indonesia. Ya, harus dibakar. Maka kenapa seperti itu? Ya karena mereka menghujat nama Tuhan. Mereka mengangkat orang nama Isa dan Yesus itu diangkat jadi Allah mereka. Tidak bisa. Nah, saudara, itu berkaitan dengan doktrin Tritunggal juga, ya. Yang kelima, yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita parsial mengerti Tuhan Yesus keilian saja, ataupun dia hanya manusia yang menderita saja, maka kehidupan iman kita itu menjadi bohong, lelucon, dan penipuan semata-mata, ya. Keenam, seluruh ajaran iman Kristen berasal dari satu kedalaman relasi kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya ingin ini yang kita bahas. Ya, kedalamannya itu seberapa kedalamankah pengaruh itu ada dalam bapak-bapak gereja, termasuk di dalam gereja kita yang secara kita tidak terasa, waktu kita menyembah dan waktu kita mengatakan hadirlah Engkau Tuhan, terus kita menyembah dengan satu pengakuan
akan hadirat Tuhan, mulai dari Roh Kudus bekerja, minta berkat dari Bapa. Nah, soal itu ingat baik-baik, itu adalah kebaktian yang dipimpin oleh Tritunggal dengan masing-masing fungsinya. Dan kita merasa tidak tahu itu. Saudara, saya tanya, siapakah yang menggerakkan engkau kaki dan tanganmu datang ke gereja? Hah? Siapa yang mengoperasi hatimu, menggerakkan engkau sehingga kamu datang ke gereja? Siapa? Pekerjaan siapa itu? Roh Kudus. Dan waktu kamu duduk diam, waktu firman diberitakan, waktu kata-kata pujian dipujikan, dan engkau menikmati firman itu, dan hatimu kemudian diubahkan dalam hidup yang diperbarui, itu siapa yang bekerja dalam firman? Hah? Yesus. Dan waktu engkau kemudian diangkat untuk memuliakan Allah yang maha tinggi, siapakah Allah itu? Supaya mereka memuliakan engkau Bapa di dalam aku. Jadi waktu kita mengerti firman, didorong oleh Roh Kudus, kemudian kita mengangkat dan kemudian menyembah Tuhan. Siapa yang kamu sembah ujungnya? Bapa. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu itu. Jadi waktu saya bisa berkonsentrasi di gereja, semua orang nggak konsentrasi main BB. Kok kamu bisa? Kenapa ya mereka kok nggak bisa menikmati firman Tuhan, nggak bisa nyanyi? Maunya kok mainan gitu. Ada kan jemaat yang mainan gitu kan. Ada yang tidur, macam-macam lah jemaat itu ya, main. Tapi ada jemaat yang dari awal sampai akhir itu mempersiapkan hati. Siapa yang membuat jemaat itu bisa sungguh-sungguh kudus seperti itu? Itu Roh Kudus. Belum tentu jemaat yang menyanyi dengan luar biasa gegap gempita, terus kemudian begitu selesai firman Tuhan tidur, sama aja. Waktu firman Tuhan dia tidur, banyak yang tidur. Tapi kalau nyanyi pujian, wah, megah sekali gitu. Begitu firman Tuhan, ayo tidur semua. Siap. 1, 2, 3. Wah, aneh juga ini jemaat ya. 20.000 orang khotbah di depan orang itu, khotbah. Terus kemudian orang lihat, saudara-saudara. Semua tunduk semua. Itu artinya bukan syahdu. Itu tidur semua. Ini hampir seperti tidur semua. Saya teriak-teriak, wah gitu. Tambah teriak, tambah keras ngoroknya. Waduh, hebat itu. Itu roh setan bekerja, menidurkan, meninabobokan. Tapi kalau begitu, mari kita memuji Tuhan. Angkatlah bahasa malaikat, langsung bangun. Wah, bisa. Waktu firman Tuhan tidur, aneh. Itu aneh, ya. Itu terjadi. Oke, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ya. Nah, kita akan buktikan ya, teonomi. Sesudah istilah teonomi dari kata teo itu Tuhan, oikos nomos. Jadi pengaturan rumah tangga Allah, ya, dalam penciptaan. Sesuatu perhatikan dalam penciptaan. Jangan dipikir cuman, wah ini Pak Fung menjelaskan penciptaan, oh yang dulu itu. Wah, bukan, saudara. Waktu saya jelaskan itu ada kaitan dengan rumah tanggamu, ada kaitan dengan hadiratmu di gereja dan seluruh hidupmu. Perhatikan. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, betul kan? Belum ada bumi kaca balau, betul? Gelap gulita, semrawut, gitu kan, chaos. Terus sebelum Allah mencipta, Roh Kudus datang. Perhatikan. Dan kemudian Roh itu mengeluarkan energinya atau bekerja dalam bahasa aslinya. Jadi kayak burung. Jadi gelap gulita luar biasa mau diciptakan ini, ya, oleh Tuhan. Kalau langsung diciptakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Harus ada prosesnya. Nah, Allah memakai pertama kali yaitu pribadi yang ketiga untuk mengayomi kegelapan itu dengan kuasa Roh itu. Baru setelah itu apa yang terjadi? Firman itu datang. Jadilah terang. Saudara, itu prinsip yang paling utama di dalam hati manusia dan gereja. Kalau jemaat kita
atau keluarga kita, anak kita, kita pernah didik mempersiapkan kegelapannya itu supaya betul-betul siap menerima firman dan kemudian ujungnya memuliakan Bapa semesta jagat alam semesta ini. Saudara, bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu mengerti dan berhubungan dengan Tritunggal? Jawabannya tidak bisa. Nah, bedanya gereja dengan jemaat Yahudi beda di sini. Orang-orang Yahudi hari Jumat malam satu keluarga berkumpul mempersiapkan hati mereka untuk hari Minggu. Kita enggak, kita ke mall. Betul? Cara mempersiapkan itu agak gila juga. Kalau perlu nonton bioskop. Saudara, waktu mau terapkan seperti ini di gereja Gloria, sampai sekarang itu kita mabuk. Sulit mengubah kultur yang sudah mencengkram kita semua ini, yang kita sudah dalam kegelapan ini. Bagaimana mempersiapkan hari Jumat itu ya? Anak saya, istri, kalau sudah hari Jumat dan Sabtu, mereka harus menikmati bersekutu dengan firman. Jadi firman Tuhan hari Minggu itu apa? Sebelumnya apa? Harus dibaca. Jadi sebelum dia bisa betul-betul datang ke gereja, itu sudah siap hatinya, tidak dalam kegelapan lagi. Jadi waktu ini disiapkan dengan kuasa Roh Kudus bekerja, berkejar, terus energinya menguduskan. Terus kita datang ke rumah Tuhan, terus firman itu diberitakan, langsung nyes, maknyos, gitu kan? Maknyus gitu, kalau masakan kan gitu kan. Jadi artinya Pak, langsung kita, oh ini ya, berarti saya diberi oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan. Oh begini arti firman Tuhan. Semakin mengerti, semakin imannya berakar, semakin kuat, semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin memberkati dunia. Nah itu seperti itu. Tapi kita hampir tidak lakukan. Jadi aneh sekali itu. Setelah firman Tuhan selesai juga sama. Terus kita ke rumah gitu ya. Terus ke rumah. Saudara masih ingat gak? Memulai hari dengan apa? Orang Israel dengan kita beda. Kita mulai hari mulai, perhatikan, matahari terangkat. Israel beda. Matahari turun. Dan sampai hari ini gereja tidak dirubah. Tidak dirubah. Jadi Jumat sore, the dawn of sun itu, waktu matahari terbenam, itu artinya apa? Kita bersiap mengerti karya Tuhan. Di dalam kegelapan kita dibentuk oleh Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita dipanggil oleh Tuhan. Dulu kita bangsa yang dibuang Tuhan, bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, kafir, tidak tahu Tuhan. Di dalam kegelapan diangkat oleh Tuhan. The dawn, kita ingat baik-baik. Mengingatkan siapakah diri kita. Setelah ini semua dari mana kita tahu? Dari hubungan Tritunggal yang begitu luar biasa. Dan waktu kita lupa ini lepas, soalnya nggak ada gereja menikmati ini. Saya tanya, di gereja kita diajar gitu nggak? Siapkan hari Jumat ya, firman Tuhan ya. Nanti setelah itu kita harus PSL, ada sharing live. Terus kita bukan hanya untuk diri kita, untuk jemaat yang lain. Ada 5-6 keluarga kita bersama-sama mendukung, mendoakan. Saudara, itu di karismatik Pentakosta ada seperti itu. Dan beberapa gereja Injili ada, tapi sebagian besar tidak ada. Ini berat sekali. Ya. Jadi relasi persekutuan itu bukan pengetahuan, tapi persekutuan yang harus diangkat. Ya. Oke, jadi itu fungsi Roh Kudus ya, secara jelas. Yang kedua, saudara, karya penebusan. Di dalam karya penebusan dikatakan begini, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 44, perhatikan, saudara. Di ayat itu dikatakan bahwa Bapa itu yang mempersiapkan sesuatu, dan bukan hanya Bapa mempersiapkan rancangan keselamatan dengan Anak dan Roh Kudus yang harus melakukan itu. Bapa memplanning, dan kemudian siapakah yang mengeksekusi planning itu? Sesuai rencana Bapa adalah
Yesus, yang harus mati menjadi manusia dan akan dibangkitkan. Dan setelah dia mati, dia diangkat menjadi raja dan segala raja, sehingga seluruh manusia dibuka kembali keselamatan sampai Yesus datang kedua kali. Nah, masa waktu dibuka oleh Tuhan untuk kedua kalinya ini, untuk segala bangsa, dan panjang sabar Tuhan kemudian sampai terakhir dan tidak lagi kesabaran. Siapa yang bekerja untuk membawa manusia itu datang kepada Tuhan? Itu adalah Roh Kudus. Jadi kembali pada prinsip penciptaan, manusia kemudian dibuka, yang dalam kegelapan Roh Kudus bekerja menaungi mereka. Maka gereja waktu lahir, Roh Kudus datang dan mereka berdoa menangis menyesal. Terus Roh Kudus menghinggapi mereka semua, memenuhi mereka. Dan waktu pertama kali Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh, berbahasa yang bukan bahasa biasa. Saya bisa berbahasa satu bahasa, atau seperti bahasa saya, bahasa orang-orang lain dari yang tidak sebahasa saya atau seibu bahasa dengan saya. Bahasa yang dari puluhan macam bahasa itu bisa mendengar seperti bahasa mereka. Itulah gereja am. Saudara, gereja itu harus am. Tidak mungkin gereja itu lokal. Gereja harus am. Artinya apa? Berdirinya gereja saya di sini harus terikat dengan gereja seluruh dunia dan tidak boleh lepas. Begitu kita katakan, oh ini gereja saya, nama gereja saya sudah beda dengan gereja, itu berarti engkau mengkhianati panggilan Roh Kudus waktu turun Pentakosta. Kenapa saya mau khotbah di Betani, Surabaya, yang besar itu, termasuk di GBI, di mana-mana, walaupun saya injili reform, tapi saya mau ke sana. Kenapa, Sur? Karena gereja am. Dan pernah di persekutuan Katolik saya datang, karena gereja am. Kita nggak bisa lagi mengatakan, oh ini paling benar aku kok, bukan kamu. Betul, yang lain ada kelemahan secara banyak hal, tetapi kita adalah gereja yang am. Siapa yang menyatukan ini? Tritunggal. Jika mereka percaya 12 pengakuan iman rasul, saya tanya, Katolik percaya nggak? Ayo, Katolik percaya nggak? 12 pengakuan iman. Percaya semua seluruh gereja Katolik, nggak ada nggak percaya. Gereja Injil percaya nggak? Percaya. Pentakosta percaya nggak? Percaya. Semua percaya. Jadi kita saudara nggak? Enggak, Pak. Karena aneh kan, tadi ngomong percaya nggak ini? Iya. Begitu enggak, Pak. Kenapa? Oh beda Pak ini. Nah, karena bedanya apa? Ya karena itu, saudara. Tembok-tembok hang seperti itu. Kita harus bisa menyatu. Nanti akhir zaman Tuhan akan satu. Visi Tuhan pada gereja seluruh dunia adalah sama seperti Pentakosta. Seluruh bangsa akan disatukan. Arti bahasa dalam penyatuan gereja. Jadi gereja harus tidak boleh berdiri sendiri. Gereja harus terkait dengan gereja lain. Termasuk kehidupan saya orang Kristen. Begitu ada orang Kristen yang sama dengan saya, engkau tubuh Kristus, maka saya dengan kamu adalah satu saudara. Jika kamu perlu ditolong, aku tolong. Jika aku perlu ditolong, kamu tolong saya. Nah, saudara, itu yang membuat dunia terkagum-kagum dengan orang Kristen. Jadi persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam diri kita, dan tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajar seperti ini. Saudara, selidiki semua, nggak ada. Mereka niru kita betul, tapi mereka tidak punya konsep itu. Kenapa? Karena Allah mereka tidak ada Allah yang seperti Tritunggal. Itu, ya. Penebusan, oke ya. Jadi sudah jelas. Nah, saudara, kita masuk ke saya akan ya. Kita buka ini, saudara. Yang terakhir ya. Kita buka Yohanes. Setelah itu saya akan membahas tentang beberapa aplikatif. Yohanes yang ke Yohanes 12, 49.
Saudara, kata-kata ini oleh kaum saksi Yehova dianggap Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Ini kata-katanya. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, saudara perhatikan, ya. Jadi, mengapa Yesus harus melakukan perintah Bapa? Kenapa, saudara? Karena dia akan dibangkitkan di sana. Dengar, saudara. Jadi kebangkitan Yesus bukan terjadi pada saat dia mati dibangkit, bukan. Waktu dia taat pada Bapaknya, itu adalah kebangkitan dia. Taat terus sampai mati kayu salib. Jadi kematian waktu mau hantam dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia dikatakan memiliki hidupnya hidup atau hidup kekal. Bukan bio life, tapi zoe. Nah, surah zoe dengan bio itu beda. Kalau bio itu karena didukung engkau bisa hidup. Tapi kalau zoe, saya hidup dari diri saya sendiri. Nah, ini bedanya. Jadi kalau biologi karena ilmu-ilmu tentang kehidupan, kamu bisa hidup karena kamu makan, ada hawa yang kamu sedot sehingga oksigen di sini engkau bisa bertumbuh. Apakah itu membuat kamu hidup? Iya, itu namanya bio-human. Jadi ada pendukung saya hidup. Apakah semua pendukung itu membuat kamu pasti bisa hidup? Enggak, hanya karena kamu dihidupkan dengan seperti itu. Tapi hidup sendiri apakah berasal dari makanan minuman? Tidak. Nah, itu namanya zoe. Saudara, contohnya begini. Saya beri contoh. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam anggap tidak makan tidak minum. Menurut catatan saudara, kita 4 hari tidak makan tidak minum, itu dehidrasi dan kamu bisa mati. Tidak lebih daripada 7 sampai 10 hari pasti mati semua manusia. Tapi Yesus bisa lakukan itu tanpa air, dikatakan tanpa minum kan? Makan kita nggak tahu, nggak dikatakan. 40 hari siapa orang bisa tahan seperti itu? Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Apa kalimat pertama? Ciptakan roti ini dari batu. Nah, iblis ngomong gitu kan? Yesus katakan apa? Manusia bukan hidup dari roti saja. Dia tidak menjawab dengan bayu, dia menjawab dengan apa? Zoe. I have life in my life. Jadi gak perlu saya menciptakan batu jadi roti, saya bisa hidup. Kenapa saya hidup? Karena firman yang ada. Nah, berarti waktu Yesus katakan, aku melakukan kehendak Bapakku bukan dari diriku. Kalau dari diriku kematian, kebinasaan, terus kemudian neraka kekal. Tapi karena Bapa, kata-kata Bapa, aku taat. Nah, ini zoe saya. Jadi waktu saya menghadapi kematian, saya tahu karena saya taat, kematian tidak bisa menaklukkan saya. Termasuk semua orang percaya. Jangan takut mati. Siapa takut mati? Hari ini jangan takut mati. Menuju kematian takutlah. Ya kan, takut mati nggak perlu takut. Kenapa? Karena ada firman. Nah, imanmu, orang-orang seperti Jonsum, orang-orang yang hebat sampai kematian, waktu mereka dipenggal, waktu mereka digergaji, kenapa mereka bisa tidak takut? Karena zoe dalam hati. Waktu mereka dibakar, mereka malah memuji Tuhan sampai Nero itu merinding, ketakutan, lari akhirnya. Waktu semua orang Kristen itu dibakar di velodrome itu. Saudara belum tahu riwayat ini. Itu sampai hari ini membuat saya itu apa ya, kebakar nggak bisa habis. Orang-orang Kristen diikat, dikasih tir dari kepala. Tir yang bukan panas ya, yang sudah dingin. Tahu tir kan? Yang hitam-hitam itu taruh tubuhnya semua. Dan begitu Nero berdiri, semua berdiri. Dan orang Kristen ada puluhan orang di sana bergantian. Singa dikeluarkan semua, nah, gitu kan, terus dibakarlah orang-orang Kristen. Jadi penerang malam di velodrome itu.
Dan disitulah singa-singa itu mencapik-capik tubuh orang Kristen. Apa yang terjadi, saudara? Nero sampai merinding, gemetar, lari. Apa yang membuat dia merinding? Orang yang dibakar itu menyanyi, memuji Tuhan. Membuat Nero ketakutan, iblis ketakutan. Karena waktu penderitaan mengenai mereka, mereka taat, mereka memuji Tuhan keluar dari mulut dan jiwa mereka. Api itu tidak bisa membakar pujian itu. Kalau saya dengar seperti ini, wah ini Zoe ini, saudara memiliki ini, saudara. Itulah hidup kekal. Ya, jadi bukan mujizat-mujizat orang lumpuh berjalan, bukan itu. Ini loh Zoe. Ketaatan kita akan firman dari Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus, dan melalui firman Tuhan hari ini yang engkau amini, walaupun sulit sekalipun engkau amini, engkau hidup kekal. Dan waktu engkau mati, engkau akan dibangkitkan Tuhan. Siapa yang membangkitkan kita? Firman Yesus yang engkau amini. Ya. Jadi saudara kalau tidak percaya ini, saudara nggak bisa. Nggak akan bisa dibangkitkan, ya. Siapa yang percaya, saudara dapat jaminan, ya. Silakan berdoa sendiri hari ini, ya. Kalau saya yakin, saudara. Ya. Saya harap saudara juga yakin. Jadi ada dua hal penting di sini tentang dua yang dikatakan bahwa Yesus bukan Allah. Satu, karena dia diutus. Yang kedua, dia diperintah. Nah, kalau orang diperintah, pasti dia lebih bawah daripada yang memerintah. Kalau dia diutus, dia berarti tidak lebih kuasa daripada yang mengutus. Jadi yang mengutus lebih tinggi kedudukannya. Setelah di dalam Tritunggal, pengutusan itu namanya bukan pemerintahan seperti kita. Jadi hierarki, bukan. Karena Tritunggal adalah semua dalam kealahan. Mereka membagi relasi itu dengan kerelaan hati Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan memang yang berfungsi untuk menjadi manusia yang mati di kayu salib adalah ditetapkan Anak, bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Jadi Bapa dan Roh Kudus taat kepada Anak juga, tidak mengubah itu. Sehingga Anak menjadi pintu masuk semua manusia mengenal Bapa dan mengenal Roh Kudus. Jadi saya tanya, bolehkah kita langsung datang kepada Bapa? Halo Bapak, boleh nggak kenal Pak? Gitu. Boleh nggak? Dalam teonomi Allah, saudara-saudara, tidak akan bisa. Karena sudah diatur. Nah, dalam doktrin Tritunggal ini kita baru tahu, oh berarti saya kalau menyebut ya Bapak, siapakah yang harus menjadi pengantara saya? Anak. Kalau saudara nggak percaya Anak, saudara itu panggil Bapak sampai 1000 kali pun sampai mulutmu berbusa, Bapak nggak pernah dengar suaramu. Kenapa? Karena kamu belum diangkat sebagai anak-anaknya. Karena kamu tidak menjadi saudara dari anaknya. Jadi kamu harus mengakui anak dulu sebagai anak yang sungguh-sungguh mengangkat kita menjadi saudara di kayu salib itu. Begitu selesai, baru saya bisa didengar oleh Bapa. Jadi telinga Bapa ini hanya buka untuk siapa? Untuk mereka yang bersaudara dengan Kristus. Yang tidak gimana? Tidak. Yang secara khusus penebusan itu sudah bisa. Tetapi secara umum iya, dunia didengar Tuhan, ya umum iya dengar Tuhan. Tetapi yang secara khusus bahwa engkau begitu dekat mengenal Dia, mengetahui rahasia-rahasia Tuhan yang luar biasa, saudara nggak akan bisa dikasih. Kenapa? Karena engkau belum membuka hatimu. Tapi kalau sudah masuk dalam hubungan dengan Kristus, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya. Maka warisan Bapa itu dikasih siapa? Dikasih ke kita semua. Karena melalui Kristus itu. Jadi Kristus mengatakan, aku tidak sendirian, aku bersama Bapa. Kamu pun akan disertai oleh Bapa melalui Roh Kudus. Jadi ini semua jadi jaminan-jaminan yang ada dalam firman Tuhan. Itu makin jelas bahwa jaminan ini bukan hanya untuk Yesus, tetapi itu untuk menguatkan bahwa kami mendapatkan perjanjian itu.
Ya, walaupun Adam lemah, walaupun Abraham jatuh dalam dosa dengan cara-cara selalu salah, tapi Tuhan datang dan menetapkan tahun depan kamu punya anak. Langsung tertawa Sarai. Dan Abraham pun tertawa loh, saudara. Jadi ada dua tertawa di sana. Satu tertawa karena tidak percaya, satu tertawa karena dirinya sendiri sulit untuk mengerti itu. Maka namanya anaknya siapa? Ya, Ishak. Ishak itu artinya apa? Kamu tertawai. Anakmu jadi apa? Tertawai. Jadi kamu tertawai anakmu sendiri. Begitu anaknya lahir, anaknya tertawa. Bukan tertawa apa gitu, enggak. Namanya Ishak. Kenapa? Iya, Tuhan mengingatkan saya, kamu dulu pernah menghina Tuhan. Ya, untung nggak dibuat bisu oleh Tuhan. Tahu Elizabeth dengan Zakaria nggak percaya, terus diapain oleh malaikat Tuhan? Nah, bisu. Sampai kapan bisunya? Sampai nama Yohanes keluar. Yohanes baru keluar dia. Luar biasa ya. Oke. Yang terakhir, pasal 16. Pasal 16. Ayat 20. 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Artinya dengan ilustrasi. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus janji apa? Kamu nanti tak ajar kamu ngomong dalam namaku gitu. Tapi nanti ada waktunya kapan kamu langsung Bapa sendiri langsung berbicara dengan kamu. Kapan? Saudara, ini persekutuan yang luar biasa. Jadi ada waktunya nanti anak pun harus mendengarkan pada Bapa. Ya. Jadi nanti kita akan diajar langsung oleh siapa? Kita akan dikasih oleh siapa? Bapa sendiri. Kapan itu, saudara? Nanti ada waktunya. Nanti kalau kita bertemu dengan Bapa. Sekarang melalui Yesus, iya betul. Tapi nanti Tuhan Yesus janji apa? Kamu nggak usah melalui aku. Nanti Bapa langsung ajar kamu. Saudara, ini satu eskatologis yang dinanti-nantikan oleh anak-anak Tuhan. Jadi contohnya begini, saya beri. Kalau saya bertemu dengan seorang yang sangat memberkati saya, pasti saya kepingin tahu siapa ya yang ingin tahu yang memberkati. Contohnya orang buta berkati. Kamu melek, siapa yang melekkan kamu? Nggak tahu. Sekarang yang memelekan itu di depan dia, senang nggak? Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, ya, pekerjaan Bapa yang pertama menarik orang datang pada Yesus. Yang kedua, membuat semua yang ditarik dalam Yesus mengakui Yesus itu Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu yang ngasih karunia siapa? Bapa semua. Matius 16. Jadi Allah itu yang menarik kita dalam kegelapan dunia untuk datang pada Yesus. Dan kedua apa? Membuat mereka mampu mengaku dengan mulutnya Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan yang ketiga, Allah akan langsung membawa kita untuk menerima hidup kekal
karena Kristus anaknya itu bersama-sama selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita pelajari, jadi Bapa ini kelihatannya nggak kelihatan gitu ya dalam karya-karya, tetapi saudara, secara tidak terplanning dengan pikiran manusia. Saya tanya sekarang, saya kok bisa tertarik dengan Tuhan Yesus ya? Saya kok bisa percaya Yesus Tuhan ya? Dari mana itu? Nah, saudara perhatikan, dari siapakah karunia itu? Jelas firman Tuhan mengatakan Bapa yang kasih. Bukan Roh Kudus dalam arti semua bersama-sama, tetapi yang pemicu utama, inisiator, penggerak, Bapa. Jadi Bapa itu yang menggerakkan seluruh segala sesuatu, penciptaan semua itu penggeraknya itu Bapa semua. Dan yang mengerjakan eksekusi itu Anak, terus kemudian membuat semua menjadi nyata dan kemudian dirasakan, dipenuhi semua itu Roh Kudus. Jadi kalau kita kembali ke Roh Kudus dulu kita mengerti, baru menuju Bapa. Nah, soal itu bedanya teologi Arminian dengan teologi Calvin. Bedanya apa? Satunya dari sudut pandangan Bapa yang kekal itu, yang satunya dari sudut pandang operasional manusia yang begitu berubah-ubah, sehingga manusia dituntut, saya percaya itu tidak bergantung pada saya. Oh, saya percaya, nah berarti saya selamat dong. Kalau saya nggak selamat, buahnya nggak ada, matilah saya. Betul, seperti itu. Tetapi sebelum kamu bisa percaya, sebelum kamu bisa berbuat, siapa yang menggerakkan jiwa dan rohmu untuk bisa datang pada Tuhan? Dan siapa yang bisa memegang kekekalan perjanjian itu? Itu Bapa. Jadi kalau kita lihat orang-orang Armenian atau yang percaya keselamatan itu bisa hilang, keselamatan itu bisa merupakan karya manusia, karena mereka tidak melihat secara tuntas cara berpikir Allah dari awal sampai akhir. Kita masih dibatasi dengan pemikiran kita. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Oh, kalau saya nggak begini, berarti Allah tadi berubah dalam saya. Kalau saya jelek kelakuan, berarti saya bisa dibuang oleh Tuhan. Oh, tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Kenapa? Karena perjanjian. Perjanjian Allah bukan berdasarkan pada kamu bisa atau tidak, tapi karena Allah memberi kemampuan kamu bisa atau tidak. Nah, ini bedanya. Jadi waktu kita belajar Allah Tritunggal ini, kita bisa belajar satu karya Allah yang tuntas, lengkap, sempurna, utuh semua dalam kehidupan kita. Jadi yang menggerakkan saya siapa, yang mengantar saya ke ini siapa? Saudara, termasuk saya bisa nafas. Hari ini saya nafas begini, saya bisa berdiri sini. Ini siapa yang mengerjakan semua? Dan nanti kita akan bersama-sama dalam tanda petik dunia yang baru, langit yang baru. Ini siapa yang buat kemampuan semua? Itu Roh Allah semua. Itu Tritunggal. Jadi karya Tritunggal. Ya walaupun kadang-kadang saya dalam hati paling kecil ya, Tritunggal itu kan istilah yang diberikan oleh Bapak Gereja Athanasius. Tanpa Tritunggal dalam arti bahasa Tritunggalnya, tapi engkau percaya bahwa Yesus, terus Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi semua yang kau percaya, saudara, itu sudah diselamatkan. Enggak perlu kita percaya Tritunggal pasti selamat. Enggak, orang percaya kata Tritunggal akan selamat. Tapi kalau percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allahmu, selamat kamu. Jadi maksud saya, saudara tahu, bukan kata-kata Tritunggal itu menyelamatkan, bukan, tapi pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya itulah yang betul-betul berrelasi dengan saya. Itu yang menyelamatkan saya, bukan pengetahuan Tritunggal hari ini yang kita miliki. Jadi kita bisa memberikan itu seutuhnya pada Tuhan, ya. Oke. Nah, saudara, yang terakhir, yang pertanyaan PSL, saya harapkan saudara jawab sendiri di rumah ya. Setelah itu ada ini ya, kuesioner evaluasi, nanti sudah dibagikan ya. Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini penting sekali. Saya cuma memberikan ini supaya saudara mau garap, silakan. Saudara kalau mau tertarik, benar nggak jawaban saya, bisa kirim ke email saya, ya. Kirim ke email bisa. Bentar ya. Nomor 1. Nah, ini email saya. Betulkah penyembahan kita adalah penyembahan Tritunggal dalam kesederajatan, kesetaraan tanpa diskriminasi, perendahan martabat,
sesama hak dan kewajiban dalam seluruh bagian tata layanan atau ritual ibadah penyembahan kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Saudara, di gereja kita seringkali merasa bahwa ada batas-batas secara kerohanian ataupun secara jabatan dan secara kepintaran atau kecakapan. Itu kerasa sekali di gereja. Jadi kalau pendeta itu rasanya lebih tinggi. Terus kemudian dia merasakan, oh ini kalau dia pinter nyanyi itu dia lebih layak di sana. Nah, saudara, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berpola demikian. Di hadapan Tuhan semua itu sama. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita tidak sempurna. Sehebat-hebat kita, siapa kita? Ya. Nah, itu kita harus tahu kesetaraan. Ini kedua, saudara. Kesetaraan ini dalam arti hak dan kewajiban. Jadi apa sih kewajiban daripada jemaat? Semua jemaat dikatakan oleh Tuhan adalah imam. Nah, saudara tahu ini, semua adalah raja, semua adalah imam, dan semua mempunyai hak sebagai bersuara kebenaran sebagai nabi. Itu adalah hati semua jemaat. Jadi kalau saya berkhotbah salah, saya mengajar salah, saudara punya hak untuk SMS saya, Pak, betul nggak Bapak ngomong seperti ini? Dan itu saya ajar di jemaat kalian. Siapapun khotbah salah nggak sesuai dengan firman Tuhan, kalian boleh SMS, tapi jangan menghina, karena kamu menghina Tuhan juga. Tapi beri masukan, Pak, apakah betul seperti ini? Nah, kami bersyukur sekali, dan banyak sekali, dan kita dibangun luar biasa. Jadi jemaat kita kadang-kadang nggak tahu, ada yang pinter-pinter, ada yang hebat doanya. Jadi kalau doa itu kita hamba Tuhan kalah. Mimpin PA pagi hari itu ada seorang bapak itu lebih bagus, suaranya bagus, pengertiannya bagus, dan sederhana, dan mancep sekali. Kita hamba Tuhan yang berlatih seperti itu berpuluh-puluh tahun gitu ya, tapi nggak sesederhana dia. Kenapa? Diurapi Tuhan dia. Kita harus terima. Nah, ini gereja namanya gereja am. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang hebat, yang bukan, jemaat dan yang lain bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita harus terbuka hati kita. Itu namanya penyembahan ibadah Tritunggal. Kedua, mengapa Allah berkenan dan bersukacita akan ketika kesetiaan, kasih dan harmoni dalam keluarga ditemukan dan didapat dalam keluarga Kristen. Keberagaman kepribadian dalam keluarga adalah cermin analogi terindah dari hubungan Tritunggal. Ya, Paulus katakan hubungan suami istri adalah hubungan yang membuka rahasia hubungan Tritunggal. Saudara, itu luar biasa. Saya beri contoh. Saya dengan keluarga, istri atau dengan anak, saya selalu menghambakan diri saya. Saya selalu tanya hak dia. Kamu mau apa? Kamu mau diantar kemana? Itu pertama kali. Jadi kewajiban saya itu nomor 2 dulu. Kewajiban saya di depan, haknya itu nomor 2. Hak saya itu harus ibunya mati. Saya hidup untuk anak dan istri saya. Setelah itu nggak gampang. Sampai sekarang ini saya punya hobi, berpuluh-puluh hobi, itu nggak pernah tersalurkan. Bukan berarti saya stres, enggak. Saya hobi burung, hobi pingpong, hobi musik. Dulu saya pemain musik rock, ya. Saya bisa musik Van Halen, saya bisa Metallica, saya bisa. Saudara tanya yang lain, musik-musik rock yang lain, Led Zeppelin, apapun saya tahu, gitu ya. Saya bisa ini bisa, banyak saya bisa, gitu. Tapi semua itu harus disalibkan. Kenapa? Karena membentuk keluarga. Saudara punya tenaga, pemikiran untuk mereka. Kalau tidak, saya hobi main, anak saya gitu, gimana didik anak karakternya? Nggak peduli, main terus, itu orang gila. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Karena anak juga sama. Yang ku kehendaki, tapi jadilah kehendakmu. Nah, saudara, kita belajar. Kalau itu ada dalam diri saya, anakmu, dan saling memberikan hak, itu di belakang, kewajiban di depan, itu keluarga pasti harmonis. Percaya saya. Saya kalau ketemu anak saya tiap hari tertawa terus sampai anak saya bingung katanya. Pak, harusnya masuk stand up comedy katanya. Ya, kenapa? Ya inilah keluarga, mau disesali apa gitu, berat. Saya didik anak keras juga. Wah, keras itu. Terus jadi anak saya bisa nangis. Ya, 3, terapkan dalam seluruh pelayanan gereja am dan kudus. Apakah kita dapat pelayanan yang menyinarkan ajaran Trinity seperti saling mengasihi, melayani, merendahkan diri. Nah, ini juga dari Tritunggal. Saudara,
Coba saudara lihat seluruh ajaran siapapun, agama apapun, tidak pernah mengajar hendaklah kau saling mengasihi. Itu hanya ada di mulut Tuhan Yesus. Tidak ada diajar. Saling mengampuni, nggak ada. Kalau dia salah, ambil pedang, potong tangannya yang salah. Kan gitu kan ajaran mereka. Kita tidak. Kasihlah musuhmu, doakanlah, berkatilah. Nggak ada itu ajaran di lain. Sudah cari nggak ada. Ada ajaran yang mirip ini, seperti ajaran Buddha dan Dalai Lama. Kami tidak mau menyakiti orang lain karena kami tidak mau disakiti. Nah itu batasnya. Tapi tidak ada kasihlah musuhmu, nggak ada. Yang bisa nembus ajaran ini nggak ada. Karena itu hanya mulut Allah yang bisa lakukan. Karena kita orang-orang berdosa. Kalau itu tidak ada dari hati Allah, tidak ada kasih, kasihlah musuhmu. Karena hanya Allah bisa mengasihi musuh, manusia yang kurang ajar. Betul kan? Allah mereka itu Allah yang tidak bisa mengasihi orang-orang berbuat dosa. Mereka hanya bisa menghukum. Wah, mengerikan. Ya. Oke. Terus yang keempatnya Yohanes 17. Saudara, apa yang didambakan Tuhan Yesus tentang gereja yang sejati? Nah, saudara silakan kalau mau kirim ini ya, ringkasannya setengah halaman ke saya, boleh. Kerinduannya apa? Kalau sudah ketemu, saudara, wah luar biasa. Saudara akan bergereja beda lagi. Ya, saya bergereja dimanapun, pikiran saya cuma satu. Gereja itu satu kemuliaan, satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh, minum dalam satu Roh, satu liturgi, satu sakramen, satu disiplin. Saya barusan ini diminta nasihat satu gereja besar sekali. Hamba Tuhannya jatuh dalam dosa. Kita tanya, Pak, bagaimana kami mengatasi hamba Tuhan yang sudah kawakan hebat seperti ini? Saya beritahu satu, disiplin gereja bukan untuk menghancurkan gereja, tetapi membawa orang itu kembali dikasih Tuhan. Itu tujuannya. Jadi disiplin bukan menghina kamu dosa, bukan. Membawa dia tahu bahwa Allah mengasihi kamu, menantikan dengan belas kasihan. Harus dibawa ke sana. Kalau itu tidak ada, nggak akan bisa terima. Hampir semua gereja sulit lakukan ini. Jadi kalau orang salah, biasanya dibuang. Orang salah dibuang. Nggak ada orang salah itu, oh kamu berdosa ya, oke, saya tentu. Saya punya teman di Bandung juga. Selama hampir 10 tahun dibentuk oleh gereja ini dan menjadi baik. Dia jatuh dalam dosa, tapi dia dibentuk dan dia taat, dia lakukan. Sekarang dipulihkan semua. Ya itu. Ya, tapi jarang sekali. Yang kelima, perpecahan permasalahan pergumulan gereja seringkali tidak memancarkan teonomi Allah. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah mengerti doktrin teonomi ini, harus tidak suka perpecahan, tidak suka pergumulan. Itu setan yang suka itu, yang seneng wah saling kompetisi, mengadu sana ABC. Itu jangan, itu bukan Allah Tritunggal. Saudara tahu kalau dalam Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa itu membuat keonaran terus Wisnu itu memperbaiki, terus yang Brahma itu yang menghidupkan, balikin hidup terus. Jadi ketiga ini nggak karu-karuan. Dalam arti fungsinya tuh ini fungsi di sini, ini nanti ngalamin. Kalau kita enggak, Allah kita nggak pernah bertabrakan seperti itu enggak. Itu serasi, satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Maka Paulus menyarankan sehati sepikirlah kamu, ya di dalam Kristus. Itu di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saudara akan dibagi. Silakan yang sudah dibagi menuliskan kuesioner, ya. Ditulis di sini ya, kuesioner. Pelajaran dan pengajaran, ya. Ini ya, cukup ini 5 menit ini.
Kalau yang sudah bisa dikumpulin ke pengurus ya. Oke, kalau sudah, saudara bisa nanti pulang itu bisa kumpulin ya di meja yang di depan. Ada beberapa hal tentang Biblika yang mungkin saudara perlu ingat. Tadi di buku ini ada ya, di makal ada semua. Tentang rasul-rasul yang dipengaruhi dengan jabatan-jabatan itu ya. Rasul Paulus termasuk rasul yang paling kuat pengajaran Tritunggalnya, itu terasa sekali dalam tulisan di suratan-suratannya. Ini contoh aja, 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah itu selalu gitu. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya lah kasih. Di pengkhotbah juga ada 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Dan masih banyak yang lain ya, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berpola 3 gitu, termasuk buah roh. Buah roh itu 3 kali 3, 9 ya. Oke, sudah semua? Nanti kalau ada pertanyaan setelah kelas ini ya, saudara bisa tanya ke saya, atau mau jawab yang tadi itu bisa ke email, gitu aja. Oke. Minta pertolongan terakhir pimpinan dalam doa. Pak Daniel minta kita dulu untuk yang terakhir. Mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita berdoa.